Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan akuntansi keberlakuan tentang mengenai penganggaran partisipatif. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok 11, yang pertama adalah Rohmatun dengan NPM 029, yang kedua adalah Nabila Maulita dengan NPM 075, yang ketiga ada Khairul Anam dengan NPM 136, dan yang terakhir ada Fidian Ade Saputra dengan NPM 138. Oke, bab ini akan membahas mengenai penganggaran partisipatif secara luas. Penganggaran merupakan bagian penting dalam suatu organisasi yang dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan untuk mengendalikan, mengkoordinasi, mengkomunikasikan, memotivasi, dan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi prestasi bawahan atau subordinat. Nah, menurut para ahli, yang pertama adalah ada menurut Keynes tahun 1979 yang menyatakan bahwa penganggaran merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran serta pendapatan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi, dan untuk mengevaluasi prestasi bawahan atau subordinat tersebut. Baik, materi berikutnya adalah dimensi penganggaran. Nah, di sini penganggaran secara umum memiliki dua dimensi utama, yaitu ada dimensi penyiapan dan dimensi implementasi. Dimensi penyiapan berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut disiapkan dan disusun, sedangkan dimensi implementasi berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut diimplementasikan sebagai rencana perusahaan. Nah, yang pertama ada dimensi penyiapan. Nah, di sini dimensi penyiapan ada dua, yaitu ada pendekatan persiapan dan penyusunan anggaran. Apakah menggunakan pendekatan top down atau bottom up, atau sering disebut partisipatif. Yang kedua yaitu persiapan master budget yang mencakup penganggaran operasional dan penganggaran modal. Yang kedua ada dimensi implementasi. Dimensi implementasi berkaitan dengan bagaimana anggaran tersebut diimplementasikan sebagai rencana perusahaan. Dimensi implementasi disebut juga dimensi perilaku karena reaksi yang dapat ditimbul dari pelaksanaan anggaran atau subordinat. Dimensi perilaku berkaitan dengan isu-isu seperti keselarasan tujuan, perilaku menyimpang, insentif moneter dan non-moneter, umpan balik atas kinerja, dan penganggaran partisipatif. Dan ada juga menurut Hansen dan Woman pada tahun 2007, yaitu terdapat dua dimensi penting dalam penganggaran, yaitu yang pertama ada dimensi persiapan dan penyusunan anggaran dijelaskan sebagai mekanisme pembuatan anggaran. Yang kedua ada dimensi implementasi. Anggaran berkaitan dengan reaksi dan sikap subordinat terhadap sistem penganggaran yang ada di dalam suatu perusahaan. Sebenarnya tidak hanya dimensi implementasi yang mempengaruhi perilaku subordinat. Dimensi penyiapan anggaran juga dapat mempengaruhi perilaku subordinat. Penyiapan dan penyusunan anggaran suatu perusahaan akan mempengaruhi perilaku bawahan atau subordinat. Apakah akan direspon secara positif atau negatif tergantung dari penggunaan penganggaran itu sendiri. Yang ketiga ada fungsi dan tujuan penganggaran. Nah, penganggaran dalam suatu organisasi memiliki banyak fungsi dan kegunaan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hansen dan Mowen pada tahun 2007 ada 4, bahwa penganggaran dapat berfungsi sebagai yang pertama ada mendorong manajer untuk selalu menyusun rencana. Yang kedua ada menyediakan informasi yang digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir ada penganggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Penganggaran yang digunakan untuk mengontrol kinerja bawahan paling sederhana dapat meliputi 4 langkah, yaitu penetapan standar oleh manajemen, penetapan standar oleh kelompok yang dikontrol, kinerja operasi, dan pelaporan hasil dengan outcome positif atau outcome negatif. Secara umum, penganggaran yang disusun berupa penganggaran operasional dan penganggaran keuangan. Penganggaran operasional dapat berupa penganggaran penjualan, produksi, pembelian bahan, kos tenaga kerja, kos overhead, kos penjualan, dan administrasi.
serta kos barang terjual. Penganggaran keuangan meliputi penganggaran arus kas, neraca, dan pengeluaran ekuitas. Yang ketiga, fungsi dan tujuan penganggaran. Tujuan utama penganggaran menurut Merchant 1998. 1. Mengkomunikasikan rencana strategis keseluruhan divisi organisasi. 2. Mengkoordinasikan aktivitas antara divisi. 3. Memotivasi dan mengevaluasi kinerja manajer divisi. Nomor 4. Penganggaran partisipatif merupakan sistem yang memungkinkan karyawan kunci dalam unit atau organisasi memberikan input ke dalam proses penganggaran, sehingga penganggaran partisipatif dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi bawahan dengan lebih baik. Alasan mengapa penganggaran partisipatif dapat memotivasi bawahan yaitu karena individual atau karyawan atau bawahan yang berpartisipasi memungkinkan bekerja dengan lebih keras untuk mencapai tujuan penganggaran. Individual merasa difasilitasi untuk bekerja sama dan dengan partisipasi bawahan dapat menghasilkan anggaran yang lebih realistis yang dapat dicapai. Dengan demikian anggaran partisipasi dapat memperbaiki sikap produktivitas dan kinerja. 5. Peran manajer dalam penganggaran. Peran manajer dalam penganggaran adalah A. Sebagai interpersonal ditunjukkan ketika manajer harus mengatribusikan kebutuhan dan pekerjaan subordinat dan organisasi. B. Sebagai informasional berkaitan dengan pembuatan, penerimaan, transmisi informasi baik dari pihak internal maupun eksternal. C. Sebagai pembuat keputusan, manajer adalah sebagai entrepreneur, monitoring, dan research allocator. 6. Pandangan keefektifan penganggaran partisipatif. Implikasi manfaat atas penganggaran partisipatif adalah adanya peningkatan sikap produktivitas ataupun kinerja. Dari hasil penelitian penganggaran partisipatif diperoleh adanya keragaman, tetapi ada yang mendukung bahwa partisipasi anggaran mendorong kepuasan kerja yang lebih tinggi. Semakin tinggi motivasi untuk mencapai anggaran, semakin tinggi kinerjanya. Penganggaran partisipatif dapat berfungsi sebagai penyebab bawahan untuk menerima dan memiliki komitmen pada tujuan anggaran yang mereka buat. Berikutnya yaitu alasan teoritis penganggaran partisipatif. Yang pertama ada alasan ekonomi, yang berasumsi bahwa bawahan memiliki informasi lebih banyak mengenai tugas dan lingkungan tugas daripada atasan. Partisipasi memungkinkan atasan mendapatkan informasi lebih lengkap dan dapat merencanakan segala sesuatu lebih efisien. Yang kedua ada alasan psikologi, melibatkan atasan dan bawahan dengan memberikan 3 mekanisme, yaitu yang pertama mekanisme value attainment, yaitu alasan pencapaian nilai akan meningkatkan kepuasan dan moral karena partisipasi memberikan kesempatan bawahan mengekspresikan nilai atau value. Yang kedua, mekanisme kognitif adalah pembagian informasi yang meningkatkan kualitas keputusan. Yang ketiga, mekanisme motivasi. Mekanisme kognitif dan motivasi akan mempengaruhi kinerja. Mekanisme motivasi dan partisipasi adalah meningkatkan kepercayaan bawahan, kesadaran, pengendalian, keterlibatan ego, dan penerimaan. Kemudian yang ketiga ada alasan sosiologi, yaitu memodelkan bagaimana konteks organisasional dan struktur organisasi merupakan penyebab penganggaran partisipatif. Yang berikutnya, kesenjangan penganggaran. Kesenjangan organisasi berkaitan dengan adanya permintaan terhadap sumber daya organisasi yang lebih kecil daripada penawaran sumber daya tersebut. Sementara kesenjangan penganggaran merupakan kesalahan intensional atas informasi yang merupakan akibat dari pengajuan anggaran kos terlalu tinggi dan mengajukan anggaran pendapatan terlalu rendah dari jumlah estimasi terbaik yang dapat dicapai.
Yang berikutnya yaitu strategi mengurangi kesenjangan penganggaran. Kesenjangan penganggaran dapat terjadi sebagai akibat adanya tekanan dan pencapaian laba yang merupakan kriteria dasar dalam evaluasi kinerja. Kesenjangan penganggaran positif dapat terwujud apabila dikaitkan dengan penempatan target anggaran, sementara kesenjangan penganggaran negatif dapat terjadi apabila dikaitkan dengan luas partisipasi dalam proses penganggaran, tingkat kemampuan prediktif dalam proses produksi, dan kemampuan superior dalam menciptakan kesenjangan. Kemudian, berikut teori-teori yang mendasari penganggaran partisipatif. Yang pertama, ada attribution theory. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana individual menginterpretasikan suatu peristiwa atau kejadian, dan juga mempelajari bagaimana individual menginterpretasikan alasan atau sebab mengapa mereka berperilaku. Yang kedua ada goal setting theory, yaitu menyatakan bahwa perilaku individual ditentukan oleh dua faktor, yaitu values dan intention. Nilai atau values merupakan sesuatu yang dihargai individual sebagai upaya memperoleh kemakmuran. Yang ketiga yaitu ekspektasi teori. Teori ekspektasi menjelaskan mengenai perilaku manusia dalam bentuk tujuan individu, ekspektasi tujuan, dan utilitas outcome dalam bentuk pemuasan kebutuhan. Yang terakhir yaitu agensi teori. Teori keagenan ini memandang perusahaan sebagai titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dengan manajer perusahaan atau agen. Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha memaksimalkan utilitas mereka, sehingga mendorong timbulnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan tingkat probabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agen berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonominya melalui kontrak kompensasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh riset penganggaran. Yang pertama yaitu riset yang dilakukan oleh Keynes pada tahun 1979. Fokus pengujian ini ditujukan untuk menguji pengaruh berbagai karakteristik penganggaran, yaitu partisipasi penganggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik penganggaran, evaluasi penganggaran, dan kesulitan sasaran anggaran, terhadap dysfunctional behavior yang meliputi job tension, serta variabel motivasional seperti cost efficiency, job performance, dan job satisfaction. Contoh riset yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Murray pada tahun 1990. Sistem pengendalian dapat melalui 3 proses, yaitu yang pertama, partisipasi penganggaran akan mempengaruhi kinerja melalui variabel goal level dan variabel motivasi. Hal ini berarti bahwa adanya partisipasi penyusunan anggaran, target atas level tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, yang kemudian akan mempengaruhi motivasi kerja dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja. Yang kedua, partisipasi penganggaran mempengaruhi kinerja melalui goal level, goal commitment, dan motivasi, yaitu bahwa adanya partisipasi dapat meningkatkan tercapainya goal level yang selanjutnya akan meningkatkan komitmen karyawan pada tujuan unitnya sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan kinerja. Yang ketiga, partisipasi penganggaran dapat meningkatkan kinerja melalui goal commitment dan motivasi. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu riset yang dilakukan oleh Shear dan Young pada tahun 1993. Studi ini menggunakan pendekatan teori agensi. Dalam penelitiannya, beliau menyarankan hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja secara ekstensif yang diuji pada tingkat individu. Tim lintas fungsional harus menjadi unit analisis
dalam studi kinerja partisipasi penganggaran masa yang akan datang. Walaupun dalam kenyataannya bahwa tim proyek lintas fungsional sering bertanggung jawab untuk implementasi capital budget, namun belum ada studi akuntansi sampai saat ini yang menunjukkan pengujian atas dampak partisipasi anggota tim anggaran pada kinerja. Contoh yang keempat yaitu riset yang dilakukan oleh Clinton dan Hutton pada tahun 2001. Studi ini menguji hubungan antara divisi dan indikator kinerja organisasional. Berdasarkan gambar tersebut, dijelaskan bahwa konstruk PNP menunjukkan tingkat partisipasi anggaran yang seharusnya dalam organisasi, sebagaimana yang dipersepsikan oleh anggota organisasi. DPA merefleksikan tingkat partisipasi aktual yang dirasakan oleh anggota organisasi, sedangkan divisi menunjukkan kesesuaian antara PNP dan DPA. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.